Kalau Anda berhasil, saya ikut bangga. Berarti Anda luar biasa, ya. Karena tidak semua orang mengikuti channel ini, ya. Tidak semua orang mau nonton channel seperti ini, karena ini channel edukasi, channel belajar. Nah, orang itu biasanya rata-rata sukanya hiburan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kongmania, salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman, kali ini saya mau membahas tentang mengapa beli indukan itu harus beserta anaknya, ya. Kenapa beli indukan itu kudu karo anaknya. Nah, kita bahas bersama-sama dalam segi penjodohan di tempat barunya, nanti keunggulannya apa, kita bahas bersama-sama sesuai dengan apa yang saya pelajari selama ini, sesuai dengan apa yang saya alami selama ini. Jadi gini, kenapa harus beli indukan itu beserta anaknya? Satu, keuntungannya adalah indukan cepat mapan di tempat barunya, ya. Indukan akan cepat menyesuaikan diri dengan tempat barunya kalau dengan anak-annya. Nah, beli anakan ini, pesan saya mungkin di video yang lalu sudah ada. Kalau beli indukan bawa anakan itu paling tidak anakannya itu sudah bisa terbang turun sendiri, ya. Naik ke sarang munggah medun dewi lah, naik ke sarang turun itu sendiri. Karena apa? Untuk menghindari kesetresan anakan perkutut kita, ya. Untuk menghindari itu, sebenarnya umur 2 minggu, 3 minggu itu sudah siap. 2 minggu lebih sedikit sudah siap. Tapi biasanya kalau saya kirim itu paling nggak 3 minggu up, ya. Paling tidak naik turun sarang itu sudah pandai. Nah, ini sangat meminimalisir perkutut anak kita stres ataupun indukan kita stres, ya. Itu yang pertama. Jadi tipsnya, belilah anakan yang sudah bisa naik turun sarang sendiri, ataupun kalau tidak, belilah indukan yang masih anaknya kecil, yaitu umur sekitar 10 hari. Itu malah aman, ya. Malah aman bagi saya loh, ya. Ini pengalaman saya loh, ya. Ini malah aman. Jangan beli anakan perkutut beserta indukannya itu di umur sekitar 2 minggu kurang sedikit, ataupun sekitar umur 13-12an, karena ini perkutut baru bisa turun, masih susah naik, ya. Jadi biasanya terbangnya karena kaget. Nah, sebenarnya dia belum pandai betul untuk terbang naik turun dari sarang ke bawah. Oke, ini alasannya kenapa kita harus beli indukan beserta anakannya, supaya cepat mapan di tempat barunya, supaya cepat produksi di tempat barunya, ya. Syaratnya anakannya yaitu tadi, harus kita yang beli adalah anakan yang sudah bisa naik turun sarang sendiri, ya. Keunggulannya satu, itu biasanya cepat menyesuaikan diri dan cepat produk di tempat barunya. Kalau Anda beli indukan tapi tidak bawa anak, ini resikonya sangat fatal bagi saya, ya. Ini bagi saya, ini saya ceritakan diri saya sendiri. Karena apa teman, ini cerita saja. Dulu di awal ternak saya itu, ketika saya itu mau memperbaiki materi saya itu kalau nggak salah pernah mau jual indukan silver. Itu benar-benar indukan di sini. Nah, karena saya itu awam, belum begitu mengenal perdagangan, saya jual di pasaran itu karena tidak bawa anak. Itu mereka belinya itu siapa? Ya, padahal saya sudah katakan ini indukan, tetapi mereka tetap kengeh, tetap memaksa kalau indukan itu harus bawa anak. Nah, saya ikut saja. Nah, ketika tren ini saya pegang, jauh-jauh hari akhirnya menurun. Jadi menurun dalam arti statemen indukan bawa anak ini pun akhirnya disalahartikan. Karena terpaksanya mereka menjualan, kadang ada unsur penipuan yang bukan anaknya dimasukkan di situ, ya. Ini seringkali terjadi, makanya saya pernah mengupload trik membeli indukan yang aman, bagaimana bisa dilihat di beranda, atau nanti linknya saya kasih di belakang video ini. Oke, jadi belilah indukan beserta anakannya. Ini pun
Anda beli indukan beserta anak-annya ini pun nanti juga akan beresiko macet karena pindah tempat. Tetapi paling tidak kita sudah antisipasi, meminimalisir hal itu ya. Nah, syaratnya teman, ketika Anda beli indukan beserta anak-annya ini sambil dipantau di sore hari ya. Sambil dipantau sore hari. Misalnya Anda datang pagi ataupun siang, biarkan saja, nggak usah dilihat di kandang. Nanti sore harinya kita cek anak-annya ada isinya atau tidak. Kalau ada isinya ya sudah dikembalikan. Kalau nggak ada isinya, kita bantu lolos sedikit saja. Ingat, sedikit saja ya, nggak usah banyak-banyak. Kalau banyak-banyak, ini malah bisa stres perkutut Anda. Ya, stres dalam arti apa? Dia merasa kenyang tanpa ada lolohan dari indukannya. Dan ini akan sangat mengganggu proses loloh-melolohnya antara induk dan anakan tadi. Nah, ini salah satu. Kalau Anda beli indukan yang tidak bawa anakannya, ya kalau Anda nasibnya baik, beruntung, biasanya ya memang sampai rumah biasanya lekas produk. Saya juga pernah menjual itu indukan, tapi saya katakan siapan karena tidak bawa anakan gitu. Padahal di sini sudah bertelur. Nah, saya katakan ini siapan. Sampai sana itu nggak ada 2 minggu juga bertelur. Itu ada, ya ada. Tetapi indukan seperti itu jarang, ya jarang terjadi. Jarang terjadi. Biasanya kalau siapan itu memang agak lama, tapi ada kalanya juga cepat. Nah, resiko apa saja yang ketika Anda beli indukan tanpa membawa anak satu? Biasanya akan lama beradaptasi, kadang stres. Stres itu apa? Gelabak tanpa arah, kita mendekat gelabak tanpa arah. Ini termasuk salah satu tanda stres. Ya, perkutut tidak mau tenang di kandangnya, selalu mundar-mandir terus. Terbang nggak pernah zigzag. Zigzag itu tanda perkutut kita makan. Itu dalam jangka panjang biasanya. Perkutut kalau sudah stres itu dalam jangka panjang. Jangankan produksi, stres ini nanti memulihkannya saja lama. Ya, memulihkannya saja lama. Nah, yang pertama stres. Yang kedua over bidai. Karena penempatan kita tepat, seperti yang saya katakan di video kemarin, perkutut siapan atau baru datang kalau bisa disampingkan dengan indukan itu. Ini kalau nanti Anda belinya tidak bersama anak-annya, ini bisa terjadi over bidai. Ya, kadang namanya dalam perjalanan, ini yang saya bahas biasanya perjalanan jauh ya, perjalanan jauh ataupun beda kandang juga lah sama. Wong perjalanan itu tetap goncang kan itu. Dalam perjalanan itu ada fisik sepasang ini, ada yang kuat atau tidak, ada yang tidak. Kalau sama-sama kuat biasanya cepat beradaptasi. Kalau ini dalam perjalanannya dua perkutut ini kok satunya lemah satunya kuat, akhirnya mabuk kasarannya dalam perjalanan, nanti ini akan terjadi overbidai di kandang barunya. Tetapi ketika Anda membawa indukan ini beserta anak-annya, ketika salah satu ini drop indukan ini, tetapi masih ada anak-annya, insya Allah itu aman-aman saja. Karena apa? Pelampiasan overbidai tadi biasanya terlampiaskan untuk ngeloloh anak-annya tadi. Nah, ini sangat membantu sekali dalam perpindahan indukan tadi ke kandang barunya. Loh Mas, kalau pindah itu apakah kandang-kandangnya Mas, satu kandang bisa dengan kandang sekalian ataupun perkututnya dipindahin dulu ya. Tapi kalau saya sendiri, kalau memang tempat barunya itu lebih bagus, saya pindah langsung bersamaan dengan kandangnya. Diangkat saja, tapi dengan satu syarat, posisi indukan tidak ada yang bertelur. Ya, kalau bertelur jelas rusak, entah jatuh, entah apa, namanya diangkat. Perkutut gelabak, entah tak tahu arahan itu. Ini akan sangat beresiko. Mengangkatnya posisi biik ataupun tidak ada biiknya ataupun tidak bertelur. Yang jelas jangan bertelur. Ya, jangan bertelur. Kalau biik harus biik di atas umur 2 minggu ataupun masih indil sekalian nggak masalah. Tapi kalau jarak dekat, kalau jarak jauh, usahakan lolohan anakan tadi sudah di atas umur 2 minggu, 3 minggu lah ya, 3 minggu hampir mandiri. Ini sangat efektif dalam pemindahan indukan perkutut kita. Oke teman, lanjut. Kerugian apalagi yang kalau kita membeli indukan tetapi tidak bawa anak? Yang jelas produksinya akan terganggu ya, rata-rata umumnya seperti itu. Produk ini lama dan ini akan menimbulkan suudon kepada
penjual kita kan itu. Penjual ini katanya indukan kok nggak produk-produk gimana kan itu. Makanya saya kalau jualan itu biasanya sama saya kasih edukasi ya. Saya kasih edukasi caranya ngerawatnya seperti ini, bisa dilihat di YouTube saya. Semua saya vulgarkan, nggak ada yang saya tutup-tutupi. Saya kira masalah peternak perkutut, percepatan, bahkan ilmu percepatan yang sudah saya upload, mungkin nanti saya upload lagi, itu nggak mungkin Anda dapat ilmu seperti itu dari peternak lain. Saya yakin kalaupun ada, paling ya juga peternak itu sudah akrab banget dengan Anda. Sedangkan aku dengan sampean penonton, saya sama sekali tidak kenal dengan Anda ya. Ya banyak subscriber saya yang sudah menghubungi saya dan interaksi dengan saya, tanya-tanya banyak. Tapi saya kira subscribe 6.000 sekian kan, yang tanya kan cuma beberapa orang kan itu. Nah, secara otomatis berarti banyak yang tidak kenal kan itu. Salam kenal dari Burhanuddin Hanbrit Pamwali. Oke, jadi masalah-masalahnya seperti itu ya. Keuntungannya membeli indukan dengan anaknya itu cepat pulih modal ya, cepat pulih modal, indukan cepat mapan dan cepat produksi lagi selama Anda melakukan trik yang tepat seperti yang saya katakan kemarin. Amati, tiru, modifikasi. Dengan begitu Anda akan lebih baik lagi dari saya, dengan saya lebih baik lagi dari peternakan saya. Itu yang saya harapkan ya. Kalau Anda berhasil, saya ikut bangga. Berarti Anda luar biasa ya. Karena tidak semua orang mengikuti channel ini ya. Tidak semua orang mau nonton channel seperti ini, karena ini channel edukasi, channel belajar. Nah, orang itu biasanya rata-rata sukanya hiburan. Salam ngutut, sopoy patut.